Shalom, selamat pagi anak-anak. Tetap semangat pagi hari ini dalam belajar ya. Nah, kembali lagi saya dengan Miss Sally. Kita akan membahas tema 3 subtema 1 muatan bahasa Indonesia tentang aneka benda di sekitarku atau di sekitar kita ya. Nah, anak-anak, sebelum kita membahas materi, kita harus tahu dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu anak-anak mengetahui jenis, sifat fisik, dan ciri-ciri benda. Nah, yang kedua, anak-anak mampu membedakan benda berdasarkan ciri-cirinya, ya, berdasarkan ciri-cirinya. Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Nah, anak-anak, benda itu apa sih? Nah, benda adalah segala sesuatu yang berasal dari alam, yang memiliki wujud, menempati ruang, dan memiliki massa. Massa itu dapat diukur dengan cara ditimbang. Nah, itu massa ya, massa. Dapat diukur dengan cara ditimbang. Jadi benda itu segala sesuatu yang berasal dari alam yang memiliki wujud, ruang, dan massa. Seperti itu ya. Nah, itu jenis benda, pengertian dari benda. Nah, dalam kehidupan sehari-hari istilah benda sering kita dengan sebutan lain, yaitu barang atau objek atau zat atau materi. Nah, itu istilah-istilah benda yang kita sering gunakan dalam kegiatan sehari-hari atau kehidupan sehari-hari. Nah, ada ciri-ciri benda. Nah, ciri-ciri benda yang pertama yaitu memiliki wujud. Yang kedua memiliki ruang, dan yang ketiga memiliki massa. Ya, itu 3 ciri-ciri benda. Yang disebut benda itu memiliki wujud, memiliki ruang atau menempati ruang, memiliki massa. Nah, itu ciri-ciri benda. Sedangkan wujud benda ada 3, yaitu ada wujud benda yang padat, ada wujud benda yang cair, dan ada wujud benda gas. Ada 3 wujud benda ya. Nah, ada juga jenis-jenis benda. Ada benda hidup dan ada benda mati atau benda tidak hidup. Nah, apa saja benda-benda hidup? Nah, benda hidup adalah semua benda yang memiliki ciri-ciri kehidupan. Nah, apa itu ciri-ciri kehidupan? Nah, ciri-ciri kehidupan itu yang bergerak, bernafas, bertumbuh, berkembang biak, memerlukan makan dan minum, dan peka terhadap rangsangan. Nah, contohnya manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, itu ciri-ciri benda hidup ya. Contoh manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, ada juga benda mati. Nah, benda mati berarti lawan dari benda hidup. Nah, benda-benda yang tidak memiliki ciri kehidupan atau kebalikan dari benda hidup. Contoh kursi, buku, batu, tanah, dan masih banyak lagi ya benda-benda mati. Jadi itu benda menurut jenisnya. Ada benda mati dan ada benda hidup. Nah, bagaimana cara membedakan benda dan bukan benda? Bagaimana kita bisa bedakan? Tadi ingat ya ciri-ciri benda. Ya, ada memiliki ruang, memiliki massa, dan
menempati ruang, massa, dan wujud. Nah, itu ciri-ciri benda ya. Mari kita lihat. Nah, benda itu menempati ruang, memiliki massa, dan memiliki wujud. Itu dinamakan benda. Sedangkan bukan benda, tidak menempati ruang, tidak memiliki wujud, tidak memiliki massa. Jadi kita sudah bisa membedakan mana yang benda dan mana yang bukan benda. Nah, contohnya cara membedakan benda dan bukan benda. Nah, api unggun, apakah dia benda atau bukan benda? Nah, apakah api unggun menempati ruang? Tidak. Memiliki wujud? Tidak. Memiliki massa? Tidak. Jadi, api unggun itu bukan benda. Nah, yang berikut. Yang kedua, minyak goreng. Nah, minyak goreng di sini disebut benda. Kenapa disebut benda? Karena memiliki ruang, memiliki massa, dan memiliki wujud. Nah, yang ketiga, apakah disebut benda? Cahaya lampu? Tidak, karena tidak memiliki ruang, tidak memiliki wujud, dan tidak memiliki massa atau tidak bisa ditimbang, seperti itu ya. Dan yang keempat, ada ember. Ember merupakan benda ya. Kita bisa melihat di samping ciri-ciri benda, memiliki ruang, memiliki massa, memiliki wujud. Es juga seperti itu, merupakan benda, memiliki ruang, massa, dan wujud. Balon juga disebut benda, memiliki ruang, massa, dan wujud. Nada, apakah nada disebut benda? Bukan benda, karena tidak memiliki ruang, wujud, dan massa. Dan yang kelima, radio. Radio disebut benda kalau memiliki ruang, massa, dan wujud. Dan yang terakhir, kelinci juga disebut benda, yaitu benda hidup ya, dan memiliki ruang, massa, dan wujud. Nah, itu cara membedakan benda dan bukan benda. Nah, ada sifat-sifat benda. Nah, sifat fisik benda adalah sifat yang bisa kita amati, kita ukur, kita rasakan secara langsung oleh panca indera kita. Panca indera kita itu ada mata, tangan, telinga, dan sebagainya ya. Berarti itu sifat fisik benda, dapat kita lihat, kita rasakan. Sifat fisik benda dikelompokkan berdasarkan warna, bentuk, ukuran, wujud, kekuatan benda, keadaan permukaan benda, dan bahan penyusun benda. Nah, kita lihat berdasarkan warna. Benda di sekitar kita mempunyai beragam ya, bukan beragama. Beragam warna. Perhatikan warna benda di atas. Nah, ada biru, ada abu-abu, ada ungu, merah, ada orange, dan banyak lagi warna benda berdasarkan warna ya. Nah, yang berikut berdasarkan ukuran. Benda-benda di sekitar kita mempunyai beragam bentuk. Perhatikan bentuk-bentuk benda di bawah. Ada bulat, ada segitiga, ada segi empat, ada segitiga, seperti itu ya. Itu bentuknya, berdasarkan bentuknya. Nah, berikut berdasarkan ukuran. Benda yang ada di sekitar kita mempunyai beragam ukuran. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang panjang, dan ada yang pendek. Nah, ini di bawah sini ya. Ada kursi, ada lemari, ada buku, ada ban. Berdasarkan ukuran. Nah, benda berdasarkan wujud. Ada benda wujudnya padat, cair, dan gas. Nah, sifat memiliki
bentuk tetap padat ya. Contoh buku, penggaris, papan tulis. Cair mengikuti bentuk wadah. Contoh air, cuka, minyak goreng. Gas mengikuti bentuk wadah, gas LPG, korek gas, dan uap mengikuti bentuk wadah atau tempatnya ya. Seperti itu berdasarkan wujud. Nah, benda berdasarkan kekuatan. Benda yang ada di sekitar kita mempunyai beragam kekuatan. Ada benda yang kuat sekali dan ada benda yang rapuh atau yang cepat lapuk. Nah, yang berikut benda berdasarkan permukaan. Nah, keadaan permukaan benda yang ada di sekitar kita itu beragam juga. Ada permukaannya halus, ada yang kasar, ada yang licin, ada yang keset. Itu berdasarkan permukaan benda. Nah, yang berikut berdasarkan bahan penyusun. Nah, di sekeliling kita banyak sekali benda-benda yang berbeda bahan penyusunnya atau bahan pembuatannya, seperti itu ya. Ada benda yang terbuat dari kayu, kertas, plastik, kaca, dan logam. Nah, itu berdasarkan bahannya, bahan penyusun benda atau benda itu terbuat dari kayu, kertas, plastik, kaca, dan logam. Itu berdasarkan bahan penyusunnya. Nah, itu tentang benda-benda yang ada di sekitar kita berdasarkan sifatnya, ada ciri-ciri dan jenis yang berbeda-beda. Nah, jenisnya kita bisa kelompokkan menjadi benda yang hidup dan benda yang mati. Nah, sifat fisik benda juga bisa kita lihat berdasarkan warna, ukuran, dan lain-lain. Nah, dan juga ciri-ciri benda yaitu memiliki massa, menempati ruang, dan memiliki wujud. Nah, itu pembelajaran hari ini ya, penjelasan dari Miss tentang benda-benda yang ada di sekitar kita. Nah, benda itu beragam. Mau itu dalam bentuknya, dalam cirinya, dalam jenisnya. Seperti itu ya, banyak sekali beragam benda, seperti ada benda mati, benda hidup, ada ciri-ciri benda seperti itu. Itu pembelajaran hari ini, penjelasan dari Miss tentang benda yang ada di sekitar kita. Jadi anak-anak bisa mendengarkan penjelasan tentang aneka benda di sekitar kita. Nah, yang menjadi tugas anak-anak, nah ini ya, pertama tulislah benda yang bahan penyusunnya atau yang terbuat dari kayu. Anak-anak bisa sebut ya. Yang terbuat dari kaca, benda yang terbuat dari plastik, benda yang terbuat dari kertas, atau benda yang terbuat dari logam. Dan terakhir sebutkan 3 wujud benda. Itu yang merupakan tugas anak-anak hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat belajar ya. Shalom.